Meskipun dia tidak harus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain yang di situ ada kegiatan taklim, tapi dia ada proses untuk mendapatkan ilmu, itu pun nanti sudah dianggap yaltamisu fihi ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semuanya, baik yang hadir huduron hissian maupun huduron maknawiyan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, yaitu malam tanggal 14 Ramadan 1441 Hijriah, kita semuanya masih bisa melanjutkan kegiatan pengajian mudarosah Pitulasan Menara Kudus sebagaimana hari-hari sebelumnya, dengan sehat wal afiat jasmani rohani, berkecukupan dalam rezeki. Semoga kita semuanya, berikut keluarga kita, tetangga kita, lingkungan sekitar kita, selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Ramadan tahun ini memang terasa begitu berbeda dengan Ramadan sebelumnya, karena sebagaimana kita maklumi, Ramadan tahun ini adalah masih dalam masa-masa kewaspadaan dan keprihatinan terhadap COVID-19, virus corona. Oleh karena itu, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah kita lahirkan dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, sebab dalam situasi seperti sekarang ini pun ternyata kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, memang dalam bulan Ramadan ini, karena adanya kewaspadaan terhadap wabah virus corona, terjadilah banyak perubahan dalam berbagai sektor kehidupan kita. Mulai masalah ekonomi, masalah sosial, dan masalah-masalah yang lain. Masalah ekonomi, betapa banyak saudara-saudara kita, bahkan tidak hanya di negara kita, tapi di negara-negara yang lain yang terdampak secara ekonomi, sehingga sangat mungkin banyak di antara mereka yang kehilangan mata pencarian, yang kehilangan pekerjaan, dan kehilangan apa yang selama ini menjadi tumpuan hidup sebagai
menopang ekonomi keluarganya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya mengingatkan dalam menghadapi musibah global ini, musibah yang dirasakan bisa jadi seluruh dunia ini, kita harus bersabar. Karena dengan bersabar itulah kita akan bisa tetap eksis sebagai pribadi muslim yang baik. Di samping itu, rasa kepedulian sosial harus kita tumbuhkan. Apalagi ini di bulan Ramadan. Sebagaimana yang di bulan ini banyak dikupas oleh para penceramah, para dai, tentang ayat kewajiban puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhir ayat itu menunjukkan tujuan daripada diwajibkannya berpuasa Ramadan bagi seorang muslim, bagi orang mukmin adalah la'allakum tattaqun, agar senantiasa terus-menerus bertakwa. Takwa sebagaimana yang sering kita pahami, sebagaimana sering disampaikan para khotib Jumat di mimbarnya, adalah imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga kita simpulkan dari ayat itu tadi, tujuan daripada diwajibkannya orang mukmin untuk berpuasa agar dirinya menjadi pribadi yang mampu dan mau untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Oleh karena itu, bagaimana seorang yang melakukan berpuasa bisa mendapatkan ketakwaan, alias dia menjadi pribadi yang muttaqin? Tentu puasa yang dilaksanakannya bukan sekedar puasa dalam arti menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri di siang hari puasa, tapi lebih dari itu, kemampuan dan kemauan dia untuk mengendalikan seluruh anggota tubuhnya dari melakukan berbagai kemaksiatan. Karena dengan cara itulah harapan dia menjadi pribadi yang bertakwa bisa tercapai. Oleh karena itu, apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin wa fi riwayatin
rubba shaimin laisa lahu min saumihi illal ju'u wal atsu. Banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Redaksi hadis itu banyak orang yang berpuasa. Ini menunjukkan bisa jadi kita yang hadir di majelis ini maupun pemirsa yang ada di rumah masing-masing selama ini masih termasuk dari orang tersebut. Karena Rasulullah mengatakan banyak. Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya-nya menjelaskan hadis tersebut. Siapa orang yang berpuasa yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja? Beliau menyajikan beberapa pendapat ulama. Yang pertama, beliau mengatakan yang dimaksud adalah orang yang sehari penuh berpuasa, namun ketika dia berbuka, berbukanya dengan makanan atau minuman yang diharamkan. Sehingga puasa yang dilakukan sehari penuh itu tidak ada pahalanya. Yang kedua, bisa jadi yang dimaksud orang tersebut adalah orang yang memang sehari penuh tidak makan minum, namun dia memakan daging saudaranya yang telah mati dengan melakukan ghibah, menggunjing saudaranya tersebut. Karena dalam Al-Quran gambaran orang yang tega menggibah, menggunjing saudaranya sendiri adalah seperti memakan daging saudaranya sendiri tersebut yang telah meninggal dunia. Dalam Al-Quran dikatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang dari kalian senang memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati? Maka tentu jawabannya tidak akan suka. Di sana dikatakan orang yang menggunjing saudaranya itu seperti memakan daging saudaranya tersebut yang telah mati. Karena itu orang yang berpuasa tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan seksual di siang hari, namun dia tidak menjaga lisannya dari maksiat termasuk ghibah, itu menjadikan puasanya tidak mendapatkan pahala. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, Al-Imamul Ghazali mengatakan, Qila
huwallazi la yahfadzu jawarihahu minal atham. Orang yang tidak menjaga anggota-anggota tubuhnya dari berbagai maksiat dan dosa. Orang itulah yang berpuasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Oleh karena itu, kesempatan malam hari ini, malam tanggal 14 Ramadan, di mana malam ini berarti hampir separuh kita melewati hari-hari di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Tentu tidak salah, bahkan tepat kiranya yang kita lakukan adalah muhasabah. Kita melakukan introspeksi dan evaluasi. Bagaimana hari-hari Ramadan 13 hari kemarin yang sudah kita lewati. Sudahkah puasa kita puasa yang secara lahiriah patut untuk diterima oleh Allah? Karena bisa jadi hari-hari kemarin kita berpuasa, namun kita belum bisa menjaga diri kita dari berbagai maksiat dan dosa. Kita masih kurang menjaga lisan kita dari berbohong, menggunjing orang, dan dosa-dosa lisan yang lain. Penglihatan kita tidak terjaga dari melihat hal-hal yang haram, yang terlarang menurut agama. Bahkan bisa jadi tangan kita, lebih-lebih jari kita, begitu liar menggores gadget kita. Di sana kita akan melakukan hal-hal yang tidak patut, bahkan menjadikan dosa lantaran jari-jari kita. Oleh karena itu, hal ini harus kita introspeksi, kita evaluasi agar hari-hari Ramadan di depan kita yang masih separuh ini, kita punya harapan lebih baik daripada hari-hari Ramadan kemarin. Inilah manfaatnya kita mengevaluasi. Ini harus kita lakukan. Karena tujuan dari kita berpuasa tadi adalah supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Sedangkan ketakwaan ini tidak akan muncul semudah membalik telapak tangan. Ketakwaan harus dilakukan dengan penuh keseriusan dan tanggung jawab, bahkan dengan perjuangan. Tidak bisa ketakwaan itu bisa muncul mak bedunduk atau mak petungul. Saya pakai pinjam bahasa Allah yarham Mas Didi Kempot. Tidak bisa muncul mak bedunduk, mak petungul terus bisa takwa, enggak bisa.
Ketakwaan harus ada usaha yang serius untuk menggapainya. Apalagi dalam istinabu nawahil, menjauhi larangan-larangan Allah ini jauh lebih berat daripada melaksanakan perintah-perintah Allah. Oleh karena itu, dalam upaya menggapai ketakwaan ini, kita membutuhkan ilmu. Ini yang pertama. Karena tidak mungkin seseorang mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah jika dia tidak tahu apa saja hal-hal yang diperintahkan kepada dirinya. Tidak mungkin orang bisa meninggalkan, menjauhi segala larangan-larangan Allah tanpa dia tahu apa saja hal-hal yang terlarang bagi dirinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu, tentu ilmu ini yang nomor satu sebagai upaya mendapatkan ketakwaan. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, bagaimana geliat santri tetap tinggi untuk memperdalam ilmu agama, meskipun dalam situasi kewaspadaan virus corona. Bagaimana pesantren-pesantren dan majelis-majelis taklim dan kajian-kajian agama tidak mati, tidak tutup hanya gara-gara wabah corona, tapi justru tetap hidup. Semangat para santri untuk menekuni, untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, untuk tolabul ilmi tetap membara meskipun dengan cara dan nuansa yang berbeda. Bagaimana kita bisa menyaksikan melalui media sosial kita, pesantren-pesantren mengadakan kajian-kajian agama, bahkan kajian kitab-kitab para ulama posonan dengan live streaming, karena memang tidak memungkinkan untuk saat ini para santri untuk posonan mengkaji kitab-kitab agama seperti Ramadan tahun kemarin, yang bisa datang ke majelis-majelis ilmu secara langsung, secara fisik. Mereka bisa bertatap muka, bisa melihat secara langsung guru mereka, kiai mereka, dan belajar agama dari para beliau guru yang mulia. Namun dalam kesempatan Ramadan tahun ini, rasa-rasanya sulit untuk melakukan itu. Namun situasi yang seperti ini tidak menyurutkan semangat tolabul ilmi dari para santri, sehingga mereka mengikuti kajian-kajian agama, mengikuti kajian-kajian kitab dari kiai, guru-guru mulia mereka, meskipun di rumah masing-masing dengan menyaksikan live streaming kajian kitab tersebut. Memang benar, yang paling ideal
Proses ta'lim wa ta'allum adalah secara langsung. Bisa huduru majalisil ilmi, menghadiri majlis-majlis ilmu, huduron hissiyan wa hakikian. Adapun di waktu-waktu seperti ini kita tetap bisa menghadiri majlis-majlis ilmu itu huduron maknawiyan. Dan saya kira ini adalah pilihan yang tidak bisa ditinggalkan mengingat situasi dan kondisi. Dan ini saya yakin tidak keluar dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang meniti jalan, barang siapa yang memasuki suatu jalan. Ulama dalam menjelaskan hadis ini, thariqon, jalan di sini bisa jadi hissiyah, jalan secara real itu, seperti yang hadir di majelis ini. Dari rumah masing-masing tadi jalan, melewati jalan menuju ke sini. Tapi ulama juga memberikan alternatif. Arti bahwa thariqon di situ thariqon maknawiyan. Artinya meskipun dia tidak harus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain yang di situ ada kegiatan taklim, tapi dia ada proses untuk mendapatkan ilmu, itu pun nanti sudah dianggap yaltamisu fihi ilman, artinya dianggap salaka thariqon, meniti jalan. Yang penting tadi yaltamisu fihi ilman, dengan tujuan menuntut ilmu. Jadi seperti pemirsa di rumah seperti saat ini, meskipun Anda di rumah masing-masing setiap malam mengikuti live streaming pengajian Menara Kudus ini, selama Anda punya niat yang serius dan tulus untuk tolabul ilmi, meskipun Anda hanya duduk manis di rumah, tapi Anda betul-betul serius mengikuti kajian itu, meskipun lewat media sosial, saya memahaminya, itu pun sudah dianggap salaka thariqon. Yang penting yaltamisu fi ilman, ada tujuan untuk menggapai ilmu. Lanjutnya hadis itu, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan bagi dirinya jalan menuju surga. Jalan menuju surga di dunia maupun di akhirat.
Ini dimudahkan oleh Allah. Di dunia dengan dia mendapatkan ilmu itu, dia akan mendapatkan taufik, mendapatkan pertolongan dari Allah, bisa menjadi pribadi yang baik. Sehingga dengan dia menjadi pribadi yang baik itulah dia dimudahkan menuju surga kelak. Jalan di surga kelak dia di akhirat dimudahkan dirinya dalam meniti sirat menuju surga. Oleh karena itu, dalam memahami hadis-hadis semacam ini, mungkin situasi keprihatinan COVID-19 saat ini perlu kita memahaminya lebih jauh. Seperti tadi. Yang paling penting, semangat, niat yang serius dan tulus para pencari ilmu ini tidak berkurang sama sekali. Bagaimana berkurang? Sedangkan menuntut ilmu itu memang kewajiban. Dalam sebuah hadis dikatakan, hadis yang begitu populer di masyarakat kita, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Bahkan mungkin saya akan mengartikan menuntut ilmu itu sangat diwajibkan atas setiap muslim. Kenapa sangat diwajibkan? Saya tertarik. Keterangan dalam sebuah kitab Sirajut Thalibin karya Syekh Ihsan Jambes Kediri. Dalam menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan thalabul ilmi faridotun. Faridotun di sini beliau katakan faridotun ini taknya adalah tak litakidil mubalaghah, untuk mengukuhkan mubalaghah. Karena apa? Segot bentuk faridun sendiri itu sudah segot mubalaghah. Oleh karena itu rasanya nggak berlebihan kalau saya mengartikan sangat diwajibkan. Oleh karena itu para santri yang mungkin baru belajar ilmu bahasa, loh itu ada mubtada sama khobar kok tidak tatobuk, tidak sesuai dalam segi tadzkir taknis, tidak sesuai dalam mudzakkar muannas. Thalabu itu kok mudzakkar, faridatun kok muannas. Ini cukup dengan jawaban tadi. Faridatun di situ mudzakkar, karena tak di situ bukan tak yang menunjukkan feminin, bukan tak yang menunjukkan muannas, tapi tak di situ adalah mengukuhkan kemubalaghawan dari segot faridun. Oleh karena itu, karena memang thalabul ilmi ini sangat diwajibkan atas setiap muslim, maka sudah seharusnya lah para santri-santri itu tetap bersemangat dalam menuntut ilmu meskipun dengan cara dan nuansa yang berbeda. Apakah itu diistilahkan daring atau diistilahkan kajian melalui live streaming atau yang lain. Apalagi zaman sekarang teknologi begitu canggih, jarak tempuh tidak menjadi masalah sama sekali. Sehingga tidak ada alasan untuk kita semua tidak menuntut ilmu.
Sedangkan meskipun ilmu itu di tempat yang jauh saja, itu tetap kita diwajibkan kalau memang di tempat itu ada ilmu yang harus kita pelajari. Nah, dalam sebuah hadis yang begitu masyhur, begitu populer di masyarakat kita, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu, carilah ilmu meskipun itu di negeri Cina, walau bisin. Hadis ini sebetulnya dari pakar-pakar hadis dalam menilai kualitasnya beragam. Ada yang menganggap hadis ini kualitasnya maudhu, batil. Ada yang menganggap hadis ini dhaif. Tapi juga ada yang mengatakan hadis ini hadis hasan. Memang dhaif, tapi karena tertopang oleh dalil-dalil yang lain sehingga kedhaifannya menjadi naik kelas, sehingga hadis ini statusnya hasan li ghairi. Ini seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Azizi dalam kitabnya As-Sirajul Munir Syarah Al-Jami'us Shaghir ketika menjelaskan hadis tersebut. Paling tidak inilah yang saya ikuti. Sehingga semangat dari hadis inilah yang kita pakai. Al-Imam Al-Hifni atau Al-Hafni, ada yang membaca seperti itu karena dinisbatkan kepada Hafna. Dalam Hamis As-Sirajul Munir, beliau mengatakan qauluhu walau bisin kinayatun anil hasi ala tolabihi walau bihusulil masyaqqah. Meskipun di negeri Cina itu menunjukkan bahwa ada anjuran untuk menuntut ilmu, meskipun itu harus dengan bersusah payah, meskipun itu di tempat yang jauh, dan dalam menuju ke tempat itu, dalam mendapatkan ilmu itu harus dengan perjuangan yang berat, harus melewati rintangan dan kendala. Oleh karena itu tidak ada alasan apapun dari kita, lebih-lebih para santri di bulan Ramadan ini, untuk berpangku tangan, untuk tidur-tiduran saja tanpa ada semangat untuk produktivitas ilmu dan produktivitas ibadah. Karena apa? Mencari ilmu di zaman sekarang rasanya begitu mudah. Kita begitu dekat dengan para ulama. Kita hidup di tempat rata-rata di situ banyak para ahli-ahli agama, apalagi di Kudus ini. Betapa banyak para alim ulama, betapa banyak para guru-guru mulia yang bisa kita ambil ilmunya. Oleh karena itu, setidaknya 2 hadis itulah menjadi pemicu kita para santri untuk tetap semangat menuntut ilmu meskipun di masa keprihatinan dan kewaspadaan terhadap virus corona seperti sekarang ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kembali
kepada tujuan kita orang mukmin diwajibkan puasa, yaitu agar menjadi pribadi yang bertakwa, dan tentu yang nomor satu itu harus dengan jalan ilmu. Kemudian agar menjadi pribadi yang bertakwa, tentu kita harus mengumpulkan kriteria-kriteria, mengumpulkan tanda-tanda orang yang bertakwa itu. Oleh karena itu tidak berlebihan ayat tadi kita hubungkan dengan ayat-ayat di surah-surah yang lain yang menceritakan tentang tanda-tanda orang yang bertakwa. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 4, ayat 3 dan ayat 4. Di sana dijelaskan hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mari kita perhatikan ayat itu. Ayat ini menjelaskan siapakah muttaqin itu, yaitu orang yang mempunyai sifat alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman, percaya kepada hal yang gaib. Dia percaya adanya surga dan neraka. Dia percaya adanya nikmat surga, siksa neraka, dan seterusnya tadi sekian banyak hal yang gaib yang harus diimani oleh dirinya. Kemudian wa yuqimunas shalah, mereka orang yang mendirikan sholat. Artinya dalam melaksanakan sholat dia harus konsisten, memenuhi syarat rukunnya, kesunahan dan adabnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka mau untuk menginfakkan sebagian dari harta bendanya, sedekahkan sebagian dari kekayaannya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin dan percaya adanya akhirat. Jika kita simpulkan isi ayat tadi, tanda-tanda orang mukmin adalah orang yang soleh secara lengkap, baik secara ritual atau individual maupun secara sosial. Soleh secara individual atau ritual. Di sana terwujud dengan adanya keimanannya yang benar dan mantap. Dia punya keimanan yang benar. Dia percaya hal-hal
adanya al-ghaib, dia percaya adanya akhirat. Dan secara ritual dia mendirikan sholat. Sedangkan secara sosial terwujudkan dengan dia mau meninfakkan sebagian kekayaannya, mau menyedekahkan sebagian harta bendanya kepada yang membutuhkan. Ini juga kita hubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Dalam surat Ali Imran ayat 143 144 kalau nggak salah. Ini mungkin nanti bisa dicek lagi. Di sana diceritakan tentang tanda-tanda, kriteria-kriteria orang yang bertakwa. Di sana wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin. Surga disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah dia? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tanda-tanda orang yang bertakwa yang dijelaskan oleh ayat ini adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang mau menginfakkan sebagian dari kekayaannya, mau menyedekahkan sebagian dari harta bendanya, fisarra wadharra, baik di masa dia ada kemudahan rizki maupun ada kesulitan rizki. Kemudian lanjutnya ayat itu wal kadhiminal ghaid, orang yang mau dan mampu mengendalikan amarahnya, jangan sampai terlampiaskan yang menimbulkan hal-hal yang negatif. Wal afina 'anin nas, orang yang mau dan mampu untuk memaafkan pihak lain yang punya kesalahan terhadap dirinya. Kemudian walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, orang yang ketika sudah terlanjur melakukan kemaksiatan, meskipun itu dosa besar, dia zakarullah, segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim, lalu dia memohon maaf, beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan.
walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak meneruskan kemaksiatan, perilaku dosa yang dia sudah terlanjur lakukan tersebut. Ini pun kalau kita simpulkan, tanda orang yang bertakwa adalah orang yang soleh secara sosial, soleh secara individual. Secara sosial di situ tampak bagaimana dia mau dan mampu untuk menginfakkan sebagian dari kekayaannya untuk orang yang membutuhkan. Dalam bergaul di masyarakat, dia mampu dan mau untuk menahan amarahnya. Dan dia mau dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Bagaimanapun kita hidup di masyarakat, hal ini mutlak kita lakukan. Karena gak mungkin orang selain Nabi dan Rasul steril dari berbagai dosa, steril dari berbagai kesalahan dan maksiat. Oleh karena itu, ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, ada orang yang perilaku maupun ucapannya memicu amarah kita, kita mampu untuk meredam diri kita. Ini soleh secara individual, secara sosial. Soleh secara individual, ya tadi. Ketika orang tersebut sudah terlanjur melakukan maksiat, bagaimanapun gak mungkin selain Nabi dan Rasul itu steril dari dosa. Orang yang baik bukanlah orang yang tak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Orang yang baik adalah orang yang meskipun dia sudah terlanjur melakukan dosa dan kesalahan, dia segera bertaubat. Dan itulah tanda orang yang bertakwa yang kita bisa paham dari ayat tersebut. Alhasil, setelah kita gabungkan tanda-tanda muttaqin dari surat Al-Baqarah tadi, dari surat Ali Imran tadi, maka kesimpulannya untuk menjadi pribadi yang bertakwa sebagai pamana harapan la'allakum tattaqun, maka seorang muslim harus bisa menjadi pribadi yang soleh secara total, soleh secara lengkap, yaitu soleh secara individual atau ritual, dan juga soleh secara sosial. Tentu hal ini tidak mudah. Namun sesuatu yang tidak mudah bukan berarti sesuatu yang tidak bisa kita gapai. Oleh karena itu, bulan Ramadan yang masih ada separuh lagi nih. Hari-hari Ramadan di depan kita masih ada separuh lagi. Bahkan separuh plus 1 ya. Karena ini malam 14. Mari kita berusaha menjalaninya dengan sebaik mungkin. Kita berusaha betul-betul menjadi orang yang bertakwa sebab ibadah puasa kita. Karena kita berpuasa Ramadan ini tidak hanya sekedar menahan diri dari lapar dan dahaga saja, tapi juga menahan diri dari berbagai kemaksiatan dan dosa. Karena dengan itulah kita nanti akan menjadi pribadi yang bertakwa sebagaimana tujuan diwajibkannya puasa yang dijelaskan oleh ayat tersebut. Para hadirin dan pemirsa di rumah, saya kira
apa yang saya sampaikan tersebut cukup untuk menjadi renungan kita di bulan Ramadan ini, untuk bahan evaluasi terhadap hari-hari Ramadan yang telah lewat. Bagaimana nanti hari-hari Ramadan di depan kita ini bisa lebih baik, karena kita mampu untuk mengendalikan diri kita dari berbagai hal-hal yang negatif. Dan ada yang penting saya sampaikan. Dampak sosial, dampak virus corona COVID-19 ini secara sosial begitu luas sekali. Betapa banyak saudara-saudara kita, termasuk di Kudus ini, yang kehilangan mata pencarian, yang kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaannya. Coba seperti para pedagang kaki lima yang bisa jadi sebelum ada wabah ini mangkal setiap malam di perempatan Prambatan itu, mangkal di alun-alun Kudus itu. Bisa jadi masa-masa seperti ini mereka tidak lagi melakukan itu karena dilarang. Ada operasi rutin dari Satpol PP dan sebagainya. Karena memang itu merupakan salah satu ikhtiar dan upaya menghindari penularan wabah penyakit COVID-19 itu. Oleh karena itu, tentu puasa Ramadan ini mengetuk hati kita. Bagaimana kita mau berbagi? Bagaimana kita mau untuk mengulurkan tangan kita, menginfakkan sebagian kekayaan kita, menyedekahkan sebagian dari harta benda kita untuk orang-orang yang membutuhkan, termasuk saudara-saudara kita yang tadi kehilangan mata pencarian. Rasanya sulit untuk bisa dikatakan orang yang bertakwa. Dia rajin berpuasa, rajin berjamaah 5 waktu, rajin membaca Al-Quran karena memang itu diperintahkan, dan perintahnya perintah yang kukuh. Tilawatil Quran dengan tadabbur, rajin untuk tadarus Al-Quran, rajin untuk berzikir dan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang lain yang bersifat qasirah. Namun dia tidak mau untuk melakukan amal-amal kebaikan yang bersifat muta'adiyah, yang kemanfaatannya dirasakan pihak lain, utamanya tentang berbagi kepada sesama. Apalagi memang situasi seperti sekarang ini, banyak memang orang yang membutuhkannya. Oleh karena itu, kita harus berusaha menengok kanan kiri kita, tetangga kita, apalagi saudara-saudara kita. Apakah di antara mereka ada yang kesulitan ekonomi di masa sekarang ini? Karena dengan itulah nanti kita bisa melakukan amal kebaikan yang bersifat muta'adiyah. Amal kebaikan yang menjadikan kita soleh secara sosial,
yaitu memberikan uluran tangan, memberikan bantuan kepada mereka. Karena orang yang bertakwa tidak hanya soleh secara ritual atau individual, tapi juga harus soleh secara sosial. Tentu ini jangan sampai kita lupakan. Alhasil paling tidak saya menyampaikan ini untuk menasehati diri saya sendiri. Karena mungkin dalam ayat Al-Quran, alladzi yukadzibu biddin, orang yang dianggap mendustakan agama, orang yang dianggap mendustakan hari pembalasan, itu adalah orang yang tidak ada kepedulian terhadap orang yang lemah. Di sana selain tidak ada kepedulian terhadap anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dia tidak menganjurkan baik dirinya sendiri atau orang lain untuk memberi makan orang miskin. Nah, di saat seperti ini, karena dampak wabah virus corona, bisa jadi banyak orang-orang miskin baru. Banyak orang-orang yang lemah baru secara ekonomi. Lemah secara finansial, tentu sudah seharusnya kita jika ingin menjadi pribadi yang bertakwa, sebagaimana tujuan kita diwajibkan berpuasa, juga harus mengambil peran bagaimana kita membantu sesama kita yang berkurang dalam segi ekonomi dan penghidupannya. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini terlalu terbatas. Namun setidaknya saya sudah menyampaikan sebagian dari hal yang mungkin relevan untuk disampaikan saat ini. Dan apa yang saya sampaikan ini semoga ada manfaat dan maslahatnya, minimal untuk diri saya sendiri dan hadirin di sini dan pemirsa di rumah. Tidak ada yang lebih patut untuk saya sampaikan pada kesempatan kali ini kecuali mengajak kepada semuanya agar mau untuk berbagi kepada sesamanya. Saya kira cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari saya. Semoga meskipun sedikit apa yang saya sampaikan tadi ada manfaat dan maslahatnya bagi kita semuanya, dan semoga badai virus corona ini segera berlalu. Kita semuanya, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, diberikan kecukupan dalam rezeki, dan diberikan perlindungan oleh Allah, dan semoga wabah penyakit ini segera dicabut oleh Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Wal afu minkum
Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.